Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini di presentasi kali ini kelompok kami kelompok 10 kelas RA akan mempresentasikan tugas besar biomekanika yang beranggotakan Hafiz Zakiyah dengan NIM 122430074 dengan NIM 122430116 dan saya sendiri Cecil Salsabila dengan NIM 122430040. Oke, untuk pembahasan yang pertama di sini ada pendahuluan, yaitu analisis guide atau gaya berjalan merupakan metode yang mendetail untuk memahami gerakan berjalan manusia. Penggunaan perangkat lunak Kinovea membantu mengidentifikasi fase kritis dalam siklus gait, seperti kontak kaki dengan tanah, fase ayunan, dan fase pre-landing. Lebih dari sekadar mengamati langkah kaki, analisis gaya berjalan mempelajari siklus lengkap pergerakan tubuh dengan saat berjalan. Dari kontak tumit dengan tanah hingga ayunan kaki di udara, setiap aspek gerakan memiliki arti dan implikasi yang penting dalam pemahaman biomekanik tubuh manusia. Kecepatan berlari yang lebih tinggi ini meningkatkan resiko cedera pada sendi dan otot, sehingga pemahaman yang mendalam tentang perubahan biomekanik pada berbagai kecepatan berjalan sangat penting. Nah, dengan demikian, analisis guide dapat diterapkan pada konteks pelatihan atletik dan rehabilitasi untuk meningkatkan performa dan mencegah cedera. Oke, untuk tugas besar kali ini kami dalam penelitian ini metodologi yang digunakan adalah desain cross-sectional deskriptif untuk menganalisis gaya berjalan pada treadmill. Nah, di penelitian ini juga melibatkan pengamatan kinematika pinggul, lutut, dan pergelangan kaki untuk menggunakan perangkat lunak Kinovea. Data diukur pada 3 kecepatan yang berbeda dan dikumpulkan melalui simulasi muskuloskeletal. Variabel yang diolah meliputi nilai kecepatan guide, suhu pada fase stance dan swing, serta parameter lainnya. Database gaya berjalan individu diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk diagnosis penyakit dan penentuan terapi yang tepat. Untuk diagram alur prosedur dari penelitian ini dimulai dari yang pertama menyiapkan metode percobaan, selanjutnya menyiapkan kamera yang ditempatkan pada tripod, dan selanjutnya mengkalibrasi kamera dan memastikan akurasi. Jika tidak tepat, maka kembali lagi menyiapkan kamera yang ditempatkan pada tripod pada posisi yang tepat. Selanjutnya, jika kalibrasi berhasil, memasang penanda pada titik yang relevan. Selanjutnya, model atau objek penelitian ini berjalan di treadmill dengan kecepatan yang ditentukan. Untuk kecepatannya sendiri ada 1, 3, sama 7. Selanjutnya, model akan direkam ketika melakukan pergerakan. Selanjutnya, hasil dari perekaman pergerakan dari model tersebut akan diimpor hasil videonya di software Kinovea sendiri. Selanjutnya, kita akan menganalisis sudut fleksi dan sudut ekstensi. Penelitian ini setelah itu datanya diolah dan selesai. Kemudian untuk result dan diskusinya, kita dapat beberapa poin. Pada kecepatan 1 mph, gaya berjalan individu menonjol stabil dan keteraturan. Langkah dan langkah kecil terbilang pendek dan konsisten. Ini meminimalisir beban mekanis pada tubuh. Fase stance yang lebih lama memberikan keseimbangan, sedangkan fase swing yang lebih pendek. Dek, diam dulu. Dek. Sedangkan fase swing yang lebih pendek menunjukkan gerakan kaki yang lambat dan terkontrol.
Chandos yang rendah mencerminkan frekuensi langkah yang jarang dan dukungan ganda lebih dominan dibandingkan dukungan tunggal, sehingga memberikan stabilitas yang ekstra. Pada kecepatan 3 mph, langkah kaki memanjang, baik langkah biasa atau street maupun langkah kecil step, menunjukkan transisi ke langkah yang lebih panjang dan cepat. Durasi fase stance atau kaki tumpu di tanah memendek berbanding terbalik dengan fase swing yang mengalami perpanjangan. Hal ini mencerminkan peralihan dari berjalan cepat menuju dari jalan cepat. Frekuensi langkah pun meningkat ditandai dengan jumlah langkah per menit yang lebih tinggi. Pada kecepatan 7 mph, gaya berjalan individu berubah drastis. Langkah menjadi lebih panjang dan kuat dengan fase stance yang lebih singkat dan fase swing yang dominan. Hal ini menghasilkan gerakan kaki yang cepat dan intens. Dengan frekuensi langkah yang tinggi didukung dengan tunggal kaki yang meningkat, sedangkan dukungan ganda hampir tidak ada, sehingga resiko ketidakseimbangan dan cedera pun meningkat. Analisis guide dengan aplikasi Kinopea pada kecepatan 1 mph, 3 mph, 7 mph menunjukkan perbedaan signifikan dalam beberapa parameter yang dilakukan. Pada kecepatan 1 dan 3 mph, langkah pendek dan lambat dengan frekuensi langkah yang rendah saat diamati, menunjukkan gaya berjalan yang santai dan hemat energi. Sedangkan pada kecepatan 7 mph, langkah panjang dan cepat dengan frekuensi langkah yang tinggi menunjukkan gaya berjalan yang dinamis dan efisien. Perubahan parameter guide ini mencerminkan adaptasi tubuh manusia terhadap kecepatan yang berbeda. Kemudian saat melakukan pengambilan data, didapat data berjalan dengan kecepatan 0,40 sampai 0,85 meter per sekon atau pada saat 1 mph. Nah, untuk grafiknya kita dapat dilihat seperti pada gambar, di mana memiliki grafik yang lebih yang statis atau dinamis. Kemudian untuk berjalan normal dengan kecepatan 3 mph, untuk grafiknya untuk grafik berjalan normal dapat pada 3 mph mengalami peningkatan yang cukup lebih tinggi dibandingkan grafik pada 1 mph. Kemudian untuk berjalan cepat atau kecepatan 3 sampai 3,4 meter per sekon atau 7 mph dapat dilihat grafiknya. Grafiknya mengalami peningkatan yang cukup drastis dengan pola gaya berjalan yang meningkat, sehingga meningkatkan resiko cedera. Selanjutnya conclusion atau kesimpulan. Pada kecepatan 1 mph, gaya berjalan stabil dengan sudut sendi minim, beban mekanik rendah, dan risiko cedera kecil. Pada kecepatan 3 mph, dinamika gerakan mulai terasa dengan variasi sudut yang lebih besar. Peningkatan beban mekanik dan risiko cedera mungkin akan terjadi. Pada kecepatan 7 mph, gerakan menjadi lebih agresif dan intens, dengan sudut variasi sendi yang lebih tajam, peningkatan beban pada sendi dan otot, serta risiko cedera yang lebih tinggi dibanding pada kecepatan 3 mph. Perubahan signifikan terjadi pada panjang stride dan step, seiring dengan peningkatan kecepatan gate, menunjukkan adaptasi tubuh terhadap kecepatan tinggi. Pada fase stance menjadi lebih singkat pada kecepatan tinggi, meningkatkan risiko ketidakseimbangan dan cedera. Sementara fase swing menunjukkan gerakan kaki yang lebih cepat dan efisien. Nilai sedans menunjukkan adaptasi tubuh terhadap kecepatan dengan frekuensi langkah yang semakin tinggi seiring dengan peningkatan kecepatan. Terakhir,
Analisis guide membantu memahami kompleksitas berjalan dan berlari, memberikan pemahaman tentang adaptasi tubuh terhadap kecepatan, identifikasi risiko cedera, serta bantuan dalam diagnosis dan rehabilitasi cedera otak. Sekian dulu dari kelompok kami, dari kelompok 10 kelas FA. Mohon maaf bila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.